Halo guys, jumpa lagi di channel Kabum. Nah, kali ini kita akan membahas hal-hal yang mungkin saja membuat bulu kuduk kita merinding loh. Pernah dengar tentang boneka-boneka yang mungkin mereka bisa bergerak sendiri atau dirasuki oleh hantu? Di sini kita akan membahas tentang 4 boneka terkutuk yang mungkin sudah kalian ketahui atau bahkan beberapa yang belum kalian tahu. Penasaran kan? Marilah kita simak videonya. Awas ya, jangan nonton sendirian. Nanti di belakangmu ada bayangan hitam membayang-bayangimu. Nomor 1, boneka Robert. Boneka Robert atau biasa dikenal dengan Robert the Doll adalah sebuah boneka legendaris yang dulunya dimiliki oleh Robert Eugene Otto, seorang pelukis asal Key West. Dan dipercaya boneka ini berhantu. Boneka ini juga dipercaya sudah dirasuki oleh roh jahat. Saking terkenalnya, boneka Robert ini menjadi inspirasi boneka Chucky yang melejit lewat film horor yang berjudul Child Play. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan karakter yang bernama Chucky. Seorang anak kecil yang kejam dengan membawa pisau tajam di tangannya kemanapun dia pergi. Nah, menurut cerita yang beredar, boneka ini, boneka Robert, dimiliki oleh Eugene sejak tahun 1906. Konon, boneka tersebut adalah pemberian dari seorang penyihir asal Bahama yang menyimpan dendam kepada keluarga Otto. Eugene yang tadinya bernama Robert sangat menyayangi boneka ini sampai-sampai dia memberikan namanya pada boneka itu. Namun, perilaku Eugene mulai terlihat aneh setelah memiliki boneka tersebut. Salah satu tetangganya mengaku pernah melihat Robert, si boneka itu, berjalan dari satu jendela ke jendela yang lain. Bahkan, terkadang barang-barang di kamar Eugene terlempar ke dinding dan anehnya Eugene dengan sangat ketakutan bersikeras bahwa yang melempar barang-barang itu adalah Robert si boneka. Apakah kalian percaya? Karena hal itu, boneka tersebut kemudian disimpan di loteng sampai Eugene dewasa. Boneka Robert ini sempat berpindah tangan ke keluarga lain yang menghuni rumah tersebut. Dan setiap dari keluarga itu selalu mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Sekarang boneka itu menjadi koleksi di Fort East Martello Museum Key West. Dan pengelola museum melarang pengunjung memotret boneka tersebut untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Bayangkan saja kalian melihat sebuah boneka yang bisa berjalan-jalan sendiri di rumah kalian. Apa yang kemudian ada di pikiran kalian? Apa kalian takut? Ingin berlari? Atau nomor 2, boneka Okiku. Apa kalian pernah membayangkan mempunyai boneka yang rambutnya bisa memanjang dengan sendirinya? Apa bisa? Atau bahkan rambut boneka tersebut adalah rambut dari manusia? Nah, Okiku adalah sebuah boneka cantik namun menyeramkan dan jadi bagian dari legenda kota di Jepang. Dilansir dari Wikipedia, beredar kabar bahwa rambut Okiku selalu tumbuh layaknya manusia. Dan kabarnya ada peneliti Jepang yang menemukan bukti forensik bahwa rambut yang dipotong dari boneka Okiku ini adalah rambut dari manusia. Apa mungkin itu adalah rambut dari orang yang sudah mati? Kabar ini juga belum diketahui kebenarannya. Awalnya boneka Okiku ini adalah hadiah dari seorang pemuda bernama Eikichi Suzuki kepada adik perempuannya yang bernama Okiku di tahun 1918. Okiku yang kala itu berumur 2 tahun sangat menyukai pemberian dari kakaknya ini. Namun beberapa waktu kemudian Okiku akhirnya meninggal dunia karena demam. Keluarga Okiku pun yang tadinya berniat menguburkan boneka ini bersama jenazahnya Okiku memutuskan untuk memajang boneka ini di altar rumah untuk mengenang Okiku. Pada tahun 1938, keluarga Suzuki memutuskan untuk pindah ke daerah Sakhalin dan boneka itu pun dititipkan di kuil Maneji daerah Imamizawa, Hokkaido. Anehnya, tanpa disadari rambut boneka Okiku pun bertambah panjang dari waktu ke waktu bahkan sempat hingga selutut. Apa itu suatu kebetulan? Atau mungkin sesuatu yang lain? 3. Boneka Kaja. Kaja adalah boneka hantu asal Rusia yang konon berasal dari zaman kekaisaran. Kabarnya, boneka ini dibuat sekitar tahun 1730-an untuk salah seorang selir Tsar Rusia yang sedang mengandung.
Si Selir sangat mendambakan anak laki-laki agar ia bisa melahirkan pewaris bagi tahta kerajaan. Malangnya, bukannya melahirkan anak laki-laki, si Selir justru melahirkan bayi perempuan dengan wajah yang cacat. Karena menganggapnya sebagai aib, sang Selir pun membakar bayinya hidup-hidup. Abu jasad bayinya pun dicampur dengan porselen dan dicetak menjadi boneka bernama Kaca. Boneka ini dipercaya membawa kutukan dari bayi Selir yang tewas dan sering membawa kesialan. Konon, boneka Kaca tidak boleh dipandang lebih dari 20 detik, karena jika dia sampai mengedipkan mata, maka siapapun yang memandangnya akan tertimpa malapetaka. Apakah kalian berani menatap matanya Kaca lebih dari 20 detik? Apa itu hanya mitos atau memang? Itu masih menjadi misteri. Nomor 4, boneka Annabelle. Satu lagi boneka yang dikabarkan berhantu dan menjadi inspirasi film horor adalah boneka Annabelle. Boneka ini muncul dalam film horor fenomenal yang berjudul The Conjuring dan sudah menjadi mimpi buruk bagi siapa saja yang mendengarkan namanya. Di dalam film, Annabelle menjadi sosok yang mengerikan, sangat kejam, dan menakutkan. Namun, boneka Annabelle yang sesungguhnya itu terlihat lebih imut. Meskipun begitu, Annabelle memiliki background cerita yang sangat mengerikan. Menurut creepypasta, Annabelle dulunya dimiliki oleh gadis yang bernama Donna. Donna sangat menyayangi boneka pemberian dari ibunya ini, hingga Donna membawa boneka itu pindah bersama di apartemen kampusnya. Namun, tidak lama setelah pindah, keanehan mulai terjadi pada boneka itu. Sampai Donna dan sahabatnya Angie meyakini bahwa boneka tersebut hidup. Keduanya pun membawa boneka itu ke paranormal. Setelah diselidiki, ternyata boneka tersebut dirasuki oleh arwah seorang gadis kecil bernama Annabelle yang jasadnya ditemukan di lokasi apartemen jauh sebelum kawasan itu dijadikan pemukiman. Karena kasihan, Donna mengizinkan Annabelle tinggal di dalam boneka tersebut, hingga akhirnya boneka tersebut pernah mencoba mencekik dan mencakar punggung Donna. Sekarang, Annabelle menjadi koleksi di Warren Occult Museum di Modus, Connecticut, dan dikunci di dalam sebuah box kaca yang sangat besar. Menurutmu kenapa dia dikunci seperti itu? Yang pasti, yang harus kita jadikan pedoman adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita harus banyak bersyukur dan berdoa padanya. Jangan lupa klik tombol like and share untuk membantu mengembangkan channel ini. Jika kalian ingin melihat sesuatu yang lebih menarik atau merequest video yang ingin kalian tonton, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Salam Kapu.